الله وجود قدم بقاء مخالفات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرات إرادات علم حياة سمع بصر كلام قديران مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما. Hadirin jamaah sekalian, kita awali ta'lim kita sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan atiratan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita membaca Sayyidul Istighfar. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istighfar ini disampaikan oleh Nabi sebagai penghujungnya dari semua istighfar, terkumpulnya semua istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ma ba'd. Hadirin sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang tidak sehat? Semuanya sehat. Iya. Kantong itu bisa dicari, ya. Kantong bisa dicari, entah menggunakan kantong macan. Ada kantong macan nih, yang katanya uangnya nggak habis-habis Pak Haji. Kantong macan tuh apa namanya itu? Iya. Tapi yang jelas kesehatan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ya, gunakanlah 5 kesempatan sebelum datang kepada kalian 5 kesempitan. Di antaranya adalah sehataka qabla haramika. Ya, sehat kalian sebelum datang sakit. Kalau sudah sakit, kantongnya sulit diisi, ya kan? Kalau sudah sakit, lihat janda cantik aja ndak nafsu. Pak Bikis mana? Bener gak Pak Bikis? Iya betul. Tapi kalau sehat, masya Allah itu ya. Itu nikmat sehat ini luar biasa. Makanya Nabi mengatakan nikmatani maghbunun la ya'lamuhunna katsirun nas as-sihah wal faragh. Ya, bahwa 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia itu adalah ada 2 kesempatan, yaitu pertama nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Waktu luang biasanya kita buat apa? Tidur ya. Ada yang buat apa lagi? Ngopi-ngopi ya. Apalagi hujan kayak gini nih. Ya, ada kopi, ada singkong rebus ya. Ada apa? Kacang. Nah, ini bagus nih. Ya. Coba dipraktekkan nih Pak Bigis di sini gitu ya. Nah, ini dipraktekkan di sini bagus juga menurut saya ya. Jadi nikmat kesempatan itu memang terkadang kita lupa ya, kesempatan untuk sama-sama kita thalabul ilmi ya, karena kesempatan thalabul ilmi tidak mungkin akan terulang lagi. Kita terkadang terkejut loh, tahu-tahu usia sudah 40 tahun 50 tahun gitu ya, kecuali Pak Kus mana ada? Masih muda Pak Kus kan? 29-an lah kalau beliau, kalau dilihat 29 itu
Terkadang kita terkejut loh, usia kita gitu ya, dulu kemana usia kita ya. Apalagi kalau lihat anak-anak yang pinter-pinter itu ya, aduh kita ngurus ada dulu usia segitu sedang kemana kita. Itu nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang lupa. Agar kita tidak lupa, maka Nabi ngasih resep, gampang resepnya, yaitu zikrullah, senantiasa mengingat Allah. Basahi lisan kita dengan istighfar. Ini benteng kita sudahlah gitu. Istighfar itu benteng kita. Sekarang tuh banyak sekali kita diserang. Ada berapa mata penjuru angin kita itu? Ada 7 atau berapa? 7 ya? Nah, itu diserang itu. Ya. Oleh siapa yang nyerang setan itu? Kalau kita nggak bentengi, kita terbawa. Saya ingin menyampaikan dan mengingatkan bagi saya pribadi bahwa fitnah terbesar manusia di dunia ini ada 2. Ya. Yang pertama yang disebut dengan fitnah syubhat. Fitnah apa? Syubhat. Fitnah syubhat ini yang tidak jelas, gitu. Ya. Dapat rezeki nggak jelas, gitu. Itu syubhat juga. Ini ada kawan saya punya jabatan posisi strategis di negeri ini, ya. Beliau itu punya penampungan rekening. Apa? Penampungan rekening. Saya tanya gitu, kok apa namanya punya penampungan rekening maksudnya apa? Ini saya Ustadz dapat rezeki yang nggak jelas, saya tampung di sana gitu, ya. Dan dikelola oleh seorang lawyer yang terkenal juga, ya. Dan yang saya bawa ke rumah untuk makan, termasuk ketemu Ustadz ini ngopi bareng, ini udah pastikan ini rezeki yang halal, gitu dia bilangnya. Ini seorang hakim terkenal ya di Indonesia ini, ya. Dia katakan begitu. Ternyata rekening penampungannya ini banyak sekali, ya. Hitungannya ndak ratusan juta sudah M. Itu bayangkan itu, yang nggak jelas-jelas itu saat itu. Saya nggak mau sama sekali nyentuh, gitu. Ah, jadi yang syubhat ini sulit sekali kita menghindari, tapi syubhat ini bisa diobati, ya, dengan namanya ilmu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, yang sulit sekali fitnah di akhir-akhir zaman atau tidak di akhir zaman, semua manusia mengalami ini, yang disebut dengan syahwat, ya. Yang syubhat tadi sekali lagi ini sulit dideteksi karena menganggap orang itu hebat. Nah, fitnah inilah yang hinggap pada diri iblis. Dia selalu mengatakan ana khairun minhu, gitu ya. Aku lebih baik dari Adam maksudnya. Saat itu mengatakan begini. Ini namanya fitnah syubhat. Sulit sekali diobati ini. Sehingga iblis pun nggak sembuh itu, ya, fitnah ini sampai akhir zaman, dan dia menyadari, iblis menyadarinya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, syahwat. Nah, syahwat ini bisa diobati, ya, bisa diobati, yaitu syahwat untuk berpuasa, ya, syahwat untuk apa, berdusta, gitu, syahwat untuk berbohong, syahwat untuk memiliki, gitu, ya. Ini namanya syahwat, dan ini bisa diobati, ya. Syahwat untuk menikah lagi bisa diobati dengan apa kira-kira? Hah? Puasa, ya. Kalau syahwat ini dengan ilmu tadi, ya, dengan ilmu. Kalau syubhat tadi susah, tapi kalau syahwat ini dengan ilmu bisa, ya, bisa diobati karena nampak, terlihat, ya. Kalau syahwat itu terlihat, itu bisa diobati oleh diri kita. Yang paling sulit ini syahwat tadi, ya. Nah, ini mari kita bisa mengukur, ya. Kalau kita sudah mengatakan aku lebih baik dari dia, aku lebih kaya dari dia, aku lebih terpelajar, aku lebih terdidik, ini hati-hati. Ini kena penyakit namanya syubhat. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang hebat manusia di muka bumi ini, ya, tidak ada. Dan Allah sampaikan itu semuanya, kecuali yang Allah lihat, yang Allah pandang adalah nilai-nilai ketakwaannya.
Allah sendiri mengatakan begitu, ya ayyuhan nas itu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Wahai manusia, Allah mengatakan manusia loh. Karena manusia ini ciptaan Allah, maha karya Allah SWT. Sungguhnya ya, kami menciptakan kalian itu dari jenis perempuan dan laki-laki. Sekaligus ini bantahan bahwa tidak mungkin bapak-bapak ini punya anak. Ya, tidak mungkin bapak-bapak ini punya anak. Yang punya anak siapa? Ya, istri-istri kita. Ya, kita nggak punya anak. Ya, makanya penghormatannya kepada ibu 3 kali lipat dibandingkan ayah. Ya, karena apa? Karena ibu ini punya penghormatan yang jauh lebih tinggi daripada ayah gitu. Jadi sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi kita ya menghormati wanita, ya wanita itu termasuk ibu kita ini jauh lebih tinggi dibandingkan ayah gitu. Wa ja'alnakum, kata Allah, dan kami menjadikan kalian syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, saling mengenal, saling mengetahui, saling bertukar informasi, saling bisnis gitu. Lita'arafu masuk ke situ. Lihat kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak pernah menyebutkan status orang, gelar orang, enggak, kekayaan orang, enggak. Allah hanya mengatakan inna akramakum, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah di antara kalian yang paling bertakwa. Atqakum, yang paling bertakwa. Jadi tidak ada gunanya orang yang pinter-pinter gitu ya, tapi ilmunya tidak manfaat untuk dirinya. Nah itu, maka tidak perlu kita gentar, nggak perlu kita takut dengan siapapun itu. Ya, kalau kita ini sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang ditakuti. Ya, karena semua yang melekat pada diri kita hanya sementara saja. Tapi kalau sudah melekat ketakwaan sampai nanti di akhirat, ya gelar-gelar itu kan melekatnya hanya saat menjabat. Presiden misalnya, itu ketika dihormati banyak itu ya ketika menjabat jadi apa? Presiden. Kalau sudah mantan, udah dikejar-kejar KPK itu. Ya, namanya juga sudah apa? Sudah selesai gitu. Siapapun itu di dunia itu. Ya. Nah, oleh karena itu, yuk kita saling mengingatkan bahwa fitnah ini besar sekali pada diri kita semuanya. Itu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya, nafsu-nafsu ingin memimpin gitu ya, nafsu ingin punya uang banyak, itu masuk dalam kategori nafsu syahwat. Dan itu bisa diobati dengan ilmu. Nah, di antaranya malam hari ini sama-sama kita thalabul ilmi ya, sehingga kita bisa mengobati diri kita agar kita terjauhkan dari penyakit syahwat. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kita lanjutkan pembahasan kita, masih babul muraqabah, bab merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita pada wa kutubihi ya, wa qawlihi wa kutubihi, dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa kutubi, maksudnya adalah kitab-kitab Allah. Kita percaya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah ada. Ya, ada berapa kitab Allah itu yang wajib kita ketahui? Ada berapa? Ada apa saja? Injil, Taurat, Zabur, terus Al-Quran. Ya, ada yang disebut dengan suhufi Ibrahim wa Musa, yang kita sering baca itu suhuf, lembaran-lembaran miliknya Nabi Musa ya, dan Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa yang kita baca. Wa ruknu tsalits wal kutub jam'u kitabun wal murad bihi al kitabul ladzi anzalahu Allahu 'ala rasuli
fakullu rasulin lahu kitabun kama qala ta'ala Allahu alladhi anzal kitaba bil haqqi wal mizan laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Jadi kita yakin adanya percaya kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga, ya. Yang dimaksud wa kutubihi di sini adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul. Semua Rasul itu punya. Dan setiap Rasul pasti dibekali kitab, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab dengan sebenar-benarnya. Wal mizan, ya sebagai apa? Sebagai penyeimbang. Mizan itu artinya fungsinya untuk menimbang. Ya, sebagai penyeimbang gitu. Laqad arsalna rusulana, sungguh kami telah mengutus rusulana, rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan bukti-bukti, wa anzalna ma'humul kitab, dan kami bekalkan mereka semuanya dengan kitab, wal mizan, ya untuk apa? Untuk mengatur, liyaquman nasu bil qist, agar manusia itu menjadikan kitab-kitab itu sebagai pengadil, ya. Namun ada kitab-kitab yang kita ketahui, ada juga kitab-kitab yang tidak kita ketahui. Tapi yang wajib kita ketahui, ya, yang tadi yang sudah disebutkan. Taurah, yang pertama Taurat. Masih ada nggak Taurat yang asli sekarang? Hah? Kalau misalnya ditemukan nih kitab Taurat yang asli, ya kitab Taurat asli yang diturunkan kepada siapa? Nabi Taurat. Taurat kepada Nabi siapa? Pada Nabi Musa, ya. Pada Nabi Musa alaihissalam ditemukan tuh, ya. Udah sekian ribu tahun. Percaya nggak kita? Percaya nggak? Harus percaya nggak? Isinya kita percaya nggak? Kalau ditemukan ya kitabnya Nabi Musa saat ini yang asli, gitu ya, ya sudah nggak berlaku. Ya, semua kitab nggak berlaku. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf itu nggak berlaku. Kenapa? Karena semuanya sudah dihapus dengan adanya Al-Quran, gitu. Ditemukan misalnya bapak-bapak sedang gali sumur gitu, ternyata ada kitab. Setelah dilihat, ya dibawa ke Mama Gufron. Wah itu ya, wah itu banyak yang percaya loh itu. Itu kan dia nemukan kitab. Kitabnya namanya kitab apa, Ibrani atau apa itu? Ya, itu bahasa Ibrahim gitu. Makali ya. Banyak yang percaya gitu. Saya juga nggak yakin kalau itu nih kitabnya ada nih, gitu ya. Kamu baca, nggak bisa baca kemudian dibaca Mama Gufron baru itu. Nah, kitab-kitab yang ditemukan oleh siapapun, entah itu Taurat, Zabur, Injil, kok sekarang ditemukan kemudian suruh beriman, enggak? Di dalam yang maksud isinya, karena semuanya sudah namanya dinasakh dengan adanya atau turunnya Al-Quran. Tapi kita wajib mempercayainya bahwa dulu betul ya kitab-kitab itu pernah dibekalkan kepada para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya. Injil kepada siapa? Pada Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian kita juga sudah tahu ini bahwa Injil kepada Nabi Isa, ya. Makanya penanggalan saat ini dari Januari sampai Desember mengikuti penanggalan ini apa namanya Isa ini, ya, yang terkenal dengan namanya kalender kalender apa? Masehi, Masih, Al-Masih itu Masehi itu maksudnya Isa Al-Masih, atau yang terkenal dengan Miladiyah. Kalau dalam bahasa Arab disebut apa? Miladiyah, yaitu hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam,
Ya, jadi Januari, Februari itu nama-nama dewa sebenarnya yang diselewengkan ya. Gitu. Kemudian kita tahu ya sekali lagi bahwa Injil itu kepada Nabi Isa, dan Isa ini beda dengan nabi-nabi yang lain karena tidak mempunyai bapak. Ya, siapa bapaknya Nabi Isa? Hah? Makanya itu diyakini oleh sebagian manusia bahwa bapaknya Nabi Isa ini adalah siapa? Nabi Isa. Nabi Isa punya bapak enggak? Hah? Enggak punya. Ya, inilah maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada yang mengatakan bahwa Isa ini anak Tuhan. Mana Tuhan dikatakan itu? Wa Isa ibnullah gitu. Bahwa Isa anak Tuhan karena nggak punya bapak. Tapi Allah pun juga tidak mau dilekatkan nama Isa. Maka Allah membantahnya bahwa Isa ini bukan anakku, tapi anak siapa? Bunda Maryam. Maka hampir semua ayat dalam Al-Quran ketika disebutkan nama Nabi Isa pasti dilekatkan nama ibunya, bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Isa ibnu Maryam. Maksudnya begitu. Siapa yang menganggap bahwa Isa itu anak Tuhan, itu salah, karena aku pun membantah kata Allah Subhanahu wa taala. Isa ini bukan anakku, tapi anaknya ibu Maryam. Isa ibnu Maryam gitu. Jadi Al-Qur'an telah membantah jelas itu. Ya, gitu. Ini kita harus percaya, yaitu dulu Isa alaihissalam dibekali oleh Allah dengan kitab Injil. Kemudian ada Suhuf Ibrahim, ya. Suhuf Ibrahim itu ada dalam Al-Quran yang tadi kita baca. Dan juga Zabur. Zabur kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Daud alaihissalam, ya. Ini juga disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu ada dalam Al-Quran, baik Taurat, Zabur, Injil atau suhuf-suhuf yang lain, itu disebutkan semuanya dalam Al-Quran. Semua isi di dalam kitab itu sudah dihapus dengan turunnya Al-Quran. Maka orang-orang ya atau manusia yang sudah dahulu meyakini kitab-kitab ini, kemudian turun Al-Quran, banyak yang tidak mau beriman gitu. Maka ketika turun Al-Quran di tengah orang-orang Yahudi, mereka nggak mau mengimani ya. Ketika turun Al-Quran di tengah-tengah orang Nasrani, nggak mau mengimani mereka. Ini dibuktikan ketika Nabi SAW di Mekah dan juga di Madinah ya, nggak mau. Makanya tiga agama yang terkenal ini selalu bersinggungan ya. Dalam hal puasa konsepnya ada juga ya. Dalam hal puasa misalnya ada puasa yang masih dijalankan di zaman Nabi Muhammad, padahal dahulu tertulis di dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Maka terkenal sampai hari ini puasa Nabi Daud ya. Sesuatu yang baik tidak dihilangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Nabi Daud masih ya. Kemudian ibadah-ibadah yang digunakan oleh atau dilakukan oleh Nabi Ibrahim tertulis dalam lembaran-lembaran Ibrahim, misalnya tentang manasik haji, ritual haji ya, kemudian perintah untuk khitan ya, itu juga ada. Perintah untuk berkorban itu ada dalam lembaran-lembaran Ibrahim. Tapi kalau seandainya ditemukan hari ini asli, maka kita tidak bisa melakukan isinya karena semuanya sudah dilebur dalam Al-Qur'anul Karim ya. Kewajiban kita ya untuk mengimani saat ini ya, satu Al-Quran. Fama dzakara wa ismuhu fil Quran wajibal iman bi'ainihi wa ismihi wa ma lam yadhkur fa innahu yu'minu bihi ijmalan. Dan yang semuanya disebutkan dalam Al-Quran, nama-nama kitab itu wajib kita imani ya. Memang wajib kita imani yang kitab-kitab tadi ya, dengan keyakinan yang sebenar-benarnya ya.
yang disebut terkenal dulu ainul yakin. Wah, itu seyakin-yakinnya, tidak boleh menolaknya. Namun yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maka juga tetap diimani secara global, ya, secara global gitu ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kitab yang diturunkan ini kepada para nabi dahulu mempunyai keistimewaan, ya, yang harus diyakini kebenarannya bahwa semua yang tercatat dalam kitab-kitab itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kitab-kitab yang disebutkan Taurat, Zabur, Injil saat ini itu semuanya sudah muharrafun wa mughayyarun wa mubaddalun, ya, sudah dirubah, ya, sudah dimodifikasi, bahkan sudah diganti. Nah ini ya, sudah dirubah, sudah dimodifikasi, bahkan bisa diganti untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Kemarin saya berkunjung di salah satu gereja, ya, gereja, tapi gerejanya udah ditinggalkan. Ada jamaah sekalian yang punya uang 30 miliar, itu ada yang dijual tuh gerejanya itu. Saya diajak itu, ada tempat pembastisan, ya, ada tempat untuk pengampunan dosa, ada tempat untuk dibaptis anak-anak itu gitu ya, ada itu. Ya itu mau dijual, ya. Pak Ketua DKM ada uang 30 M. Oh, itu ada ya, insya Allah ya. Itu bisa itu dibeli itu. Wah, itu gempar itu. Ya, Ketua DKM Masjid Al Muhajirin, gitu kan. Beli apa? Gereja. Wah, itu langsung dipanggil kemana-mana itu. Ya. Jadi masih asli itu gerejanya itu, ya. Saya masuk tapi sekarang dibeli oleh kaum muslimin, ya, mau dijual lagi, tapi kalau dibangun, ya, masjid digratiskan itu. Nah, tapi ini saya kira juga nggak mudah gitu. Kemarin saya berkunjung itu masih tempatnya belum dirubah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengimani kitab-kitab, ya, yang telah dikabarkan dahulu ini adalah kebenarannya harus kita imani dahulu, tapi ya kalau sekarang sudah tidak, ya, tidak boleh kita mempercayainya, walaupun ya ada juga sebagian yang mempercayainya gitu. Ya tadi yang digunakan tadi Mama Gufron tadi, ya, itu mungkin kitab yang bahasa-bahasa nggak jelas. Itu kan ditanyakan kepada orang yang ngerti bahasa Ibrani juga enggak, bahasanya enggak seperti itu. Ditanyakan oleh orang yang ahli bahasa Arab, itu juga bukan bahasa Arab, ya. Bahkan yang bisa mengerti bahasanya Mama Gupron saat ini hanya siapa? Ya dirinya sendiri, om. Semut juga nggak bisa diperintahkan, ikan juga nggak bisa perintahkan. Padahal saya juga bisa manggil ikan tuh, ikan yang jauh itu, ya, dikasih makanan pelet aja langsung datang. Tidak hanya Mama Gupron, kita aja bisa. Pak Bekis coba itu, kalau sore-sore itu mbak makanan, ngasih makan apa Bekis? Ayam kan? Itu Pak Bekis bisa ngomong sama ayam, ya kadia gitu aja. Bahasa Sunda aja bisa itu, kasih, atau bahasa tadi ker gitu ya, bisa itu. Tidak harus Mama Gupron, ya. Yang besar-besarkan itu media aja. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini contoh dalam Taurat itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, bahwa kami tulis wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun wasinni wasinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bi fa huwa kaffaratul lah wa man yahkum bima anzalallahu fa ulaika mudzalimun. Ini contoh
dalam Al-Qur'an ya yang dahulu termaktub dalam Taurat. Ya, kami telah tetapkan di atas kalian semuanya bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, dan ini masih dilakukan di dalam agama Nasrani. Dikatakan kalau kamu ditempeleng ya ini apa namanya pipinya, kasih pipi kirinya, jangan dibalas gitu ya, jangan dibalas itu. Tapi dalam Al-Quran tidak. Akhirnya Al-Quran itu mengatakan kalau tidak ada kesalahan kemudian kalian itu ya dibunuh, maka juga harus dibalas dengan dibunuh, namanya kisos ya. Dalam Al-Quran, dalam apa Al-Quran itu diperkuat ya. Kalau ada orang yang mencelakai mata kita, balas dengan matanya, hidung dengan hidungnya juga, telinga dengan telinganya ya, gigi dengan gigi ya gitu. Misalnya dilukai giginya itu, maka bisa dituntut itu ya. Maka sekarang kalau kita mau periksa apapun disuruh tanda tangan, kalau ada apa-apa tidak boleh apa menuntut setelah ada tindakan itu ya gitu. Sekarang itu sudah dipagari dengan itu, kita sulit untuk menuntutnya gitu ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sudah diceritakan ya, semua kisah-kisah itu dalam Al-Qur'an ya. Itu kita harus imani. Bahkan Al-Qur'an mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Ya, sungguh pada kisah-kisah dalam Al-Qur'an, maksudnya kisah terdahulu, terdapat ya ibrah, hikmah yang besar bagi orang-orang yang mau berpikir. Kan kalau kita berpikir gini, itu kenapa Allah cerita sih tentang Nabi misalnya Nabi yang paling ganteng, Nabi siapa? Yusuf ya. Allah kenapa sih cerita tentang Nabi Yusuf itu ya, sedangkan Nabi Yusuf ini punya saudara tiri berapa? 11. Ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. 11 ya saudaranya gitu. Wal qamar di sini dalam tafsirnya adalah ibunya ya. Wasyam itu adalah ayahnya, maksudnya adalah Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam ya. Ishak saudaranya ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih diceritakan? Karena nanti di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang seperti itu ya, antara apa namanya kakak beradik yang berbeda ibu ya, ini ada nanti kejadian itu. Maka di zaman Nabi Yusuf alaihissalam terjadi itu ya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dikucilkan, dizalimi ya, bahkan ingin dihilangkan nyawanya oleh saudara-saudaranya itu. Dan ini ada sekarang yang seperti itu. Maka Al-Quran menceritakan itu agar mencontoh kisah-kisah itu ya. Makanya dalam surat Yusuf ya itu disampaikan ya bahwa di dalam apa namanya kehidupan itu harus kita punya karya ya, punya apa? Punya karya yang besar diceritakan ya, yaitu disebutkan dalam Al-Quran ahsanal qasas, kisah-kisah yang amat sangat indah sekali. Kisah-kisah ahsanal qasas itu dalam tafsirannya kisah-kisah yang menginspirasi, kisah-kisah yang ada solusi dalam masalahnya itu. Ini saya membuktikan sendiri ayat yang luar biasa ini. Saya menangani kasus jamaah sekalian, itu rebutan harta antara saudara apa namanya kakak beradik tapi beda ibu. Ini terjadi saling bunuh-bunuhan, bener ini, sampai di pengadilan, dan ini lama sekali ya, bertahun-tahun tidak selesai. Tahun 2003 masalah, 2005 masalah, 2000 kemarin setelah Covid ya 2021 bermasalah. Gejolak lagi di 2024, bayangkan itu ya. Ini saudara ya, ketika saya khutbah saya sampaikan ayat ini gitu
Nah, maka solusinya kembali dalam Al-Quran. Itu ya, kembali dalam Al-Quran. Itu dikisahkan ya di zaman nabi-nabi terdahulu, itu dikisahkan. Laqad kana fi qasasihim ibratun. Ya, semua kisah-kisah itu ada hikmah yang agung bagi orang-orang yang mau berpikir menggunakan akalnya. Ya. Cuma sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu ada sahabat ya yang membawa kitab Injil dan kitab Taurat di hadapan Nabi SAW. Ya, kasusnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang pada Nabi ya dengan mengatakan begini-begini dalam kitab ini. Nabi marah. Ya, wahai Umar, apakah engkau nggak cukup dengan sudah diturunkan Al-Quran ini? Ya. Karena memang di Mekah dan di Madinah waktu itu ya banyak orang Yahudi dan orang Nasrani yang mereka ini saling menceritakan kehebatan nenek moyang mereka. Ya, orang-orang Yahudi menceritakan kisah kehebatan nenek moyang mereka sampai nyambung kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, orang Nasrani menceritakan kehebatan nenek moyang mereka sampai nyambung kepada Nabi Isa. Gitu ya. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW para sahabat protes, ini kan ada puasa ini ya, puasa apa namanya, puasa selain Nabi Daud itu yang puasa apa tanggal berapa itu 9 ya atau 8 Muharram, itu dilakukan oleh nabi-nabi zaman dahulu, Nabi Musa dan Nabi Isa gitu ya. Sampai akhirnya di Madinah itu masih menyampaikan juga, ya Rasul, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pada puasa gitu ya, pada puasa terutama pada tanggal 10 Muharram. Wah gitu ya, karena hampir terjadi semua peristiwa dan pembebasan hamba-hamba Allah yang punya masalah dengan keumatan saat itu terbebas di tanggal 10 apa? Muharram ini. Kita lihat Nabi Musa misalnya dikejar-kejar ayahnya, ayah angkatnya, dibebaskan oleh Allah SWT, ditenggelamkan Fir'aun itu pada tanggal 10. Nabi Yunus yang disebutkan dalam Al-Quran Dzannun ya, ini juga tanggal 10. Nabi Adam juga begitu, nabi-nabi gitu, maka disebut yang sakral gitu. Nah, Nabi SAW akhirnya ya hanya mengatakan ya kalau begitu kita puasa 3 hari dari tanggal berapa? 8, 9 dan 10 untuk milisi mereka. Ya, bahkan Nabi SAW sudah puasain Muharram ini. Ya. Dan juga pada tanggal berapa? 9 Zulhijjah itu juga sudah ada puasa. Nah, inilah yang akhirnya perdebatan para ulama, apakah 9 Zulhijjah itu ya berkaitan tentang wukuf atau tidak? Ya, padahal dulu belum ada wukuf tanggal 10 itu gitu. Tapi sudah ada puasa. Inilah kenapa ya sebagian di antara kita meyakini bahwa tanggal 9 Zulhijjah tidak ada kaitannya dengan wukuf di mana? Arafah. Jadi kaitannya dengan hilal. Ya, bukan kaitannya dengan apa? Wukuf di Arafah. Ya, ini perdebatan juga para ulama gitu. Tapi yang lebih kuat ternyata adalah mengikuti hilal. Hilalnya bukan hilal wukuf ya, tapi hilal masing-masing negara itu ya. Cuma sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi itu ya kisah-kisah terdahulu itu sudah melegenda ya di telinga para sahabat, baik sahabat Muhajirin, sahabat Ansar yang ada di Madinah itu. Maka Nabi SAW ada juga yang akhirnya melakukannya itu. Seperti sholat itu sudah zaman dahulu ada semua nabi. Misalnya sholatnya Nabi Sulaiman dengan cara apa? Dengan cara duduknya lama. Makanya kematian Nabi Sulaiman tidak ada yang mengetahui
illallah, kecuali hanya Allah SWT. Disinilah juga sebagai bantahan bahwa jin tidak mengetahui yang gaib, yaitu Nabi Sulaiman aja nggak tahu, ya jinnya itu nggak tahu bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Ya, ini sekali lagi saat meninggalnya Nabi Sulaiman yang tahu malah apa? Ad-dababah, yaitu apa? Rayap, karena tongkatnya itu yang dibuat sandar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam jatuh. Ya, bayangkan tuh, berarti udah berapa lama itu? Ya kan? Itu sampai jin aja nggak tahu. Nah, sekali lagi disinilah yang mengajarkan sihir itu bukan siapa? Nabi Sulaiman, tapi yang mengajarkan sihir itu adalah setan. Sehingga Allah bantah itu. Ya, dan surat Al-Baqarah 102, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasas sihar. Itu. Jadi Allah bantah, ini ada dalam kitab-kitab terdahulu. Itu ya, dikira yang mengajarkan sihir itu siapa? Nabi Sulaiman. Jin itu tidak tahu. Itu buktinya Nabi Sulaiman meninggal aja tidak tahu yang gaib. Nah, kenapa akhirnya mereka mengklaim tahu yang gaib? Karena mereka mencuri. Ya, dicuri itu, didengarkan. Kan takdir itu ada yang yaumian, ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang dicuri itu yang takdir harian itu. Malaikat sedang rapat atas perintah Allah SWT, dikasih tahu dari Pak Haji, terus putar itu takdirnya itu sampai saya. Kemudian ada yang mendengarkan itu, didengarkan oleh apa? Oleh jin. Wah, Pak Haji ini besok begini. Jadi kalau tanya ke dukun, ada yang pas memungkinkan itu benar, ya, karena itu adalah rahasia di langit yang dicuri, ya, atau yang didengarkan oleh siapa? Oleh jin. Dan ini Allah SWT sebutkan betul rahasia-rahasia langit terkadang bocor, ya, dicuri oleh apa? Oleh iblis itu, oleh jin. Ya, apalagi hanya rahasia-rahasia warga Indonesia. Ya, langit aja bisa bocor, ya kan? Rahasianya karena apa? Ada yang mencurinya, namanya jin. Ini Allah abadikan dalam surat Al-Mulk. Walaqad zayyana as-sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Fungsi dari bintang gumintang yang amat sangat banyak di langit, ya, itu bintang di langit bener nggak? Bener nggak Pak Haji di langit? Ya bener, karena pokoknya definisi langit itu sesuatu yang di atas. Maka yang di atas kita disebut apa ini? Langit-langit kan, plafon padahal, ya kan? Itu disebut langit. Pokoknya dalam bahasa Arab yang disebut di atas kita itu a'la, sesuatu yang tinggi, ya, yang disebut dengan sama, as-sama. Ini disebut dalam bahasa Arab disebut as-sama, ya, gitu. Tapi kita nggak tahu langit yang satu di mana, dua mana. Belum pernah ada yang membuat rilis, ya, langit pertama, langit kedua, pernah ada belum? Ya. Yang membuat rilis itu Allah SWT melalui lisan Nabi Muhammad SAW saat Isra dan Mi'raj. Ya, masuk ke langit pertama, berjumpa dengan Nabi Isa, ya, terus ya berjumpa dengan Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Daud, terus ya berjumpa sampai berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6, kemudian naik lagi langit ke-7 berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam. Ya, itu hanya Nabi yang bisa menceritakan. Para ilmuwan belum bisa. Langit satu mana batasnya, langit dua mana, tidak ada. Ya, makanya ilmu yang ada di dunia ini, ya, itu belum ada apa-apanya dibandingkan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang bisa meninggalkan dunia ini, ya, tanpa menggunakan teknologi. Ya, teknologinya hanya namanya apa? Buruk. Nabi tidak perlu menggunakan oksigen dan lain sebagainya. Ya, naik aja buruk, meninggalkan alam semesta ini. Naik, diketuk pintu langit pertama oleh Jibril alaihissalam. Ya, buka itu. Ditanya, siapa itu berani ngetok-ngetok pintu gitu? Pintu langit maksudnya. Aku Jibril dan aku membawa Muhammad. Langsung dibuka itu.
karena saking agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus naik tuh. Ya, yang bisa mengkisahkan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bajunya juga nggak robek-robek gitu kan. Biasa Nabi. Ya, menggunakan buruk yang kecepatannya itu nggak tahu seperti apa itu. Dan Nabi kan tidak meledak badannya. Ya, coba serang astronot tuh menggunakan alat. Jadi belum ada apa-apanya, ya, alam semesta yang sudah hebat seperti ini, ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan di malam hari itu ya, dari Masjidil Haram kemana? Nah, sekarang Masjidil Aqsa kebalikan dari ayat yang mulia ini dalam surat Al-Isra. Kebalikan, sekarang sedang menderita. Ya, padahal ayat Al-Qur'an mengatakan ya barokna haulah. Ya. Padahal di sekitarnya itu membawa keberkahan. Tapi sekarang kenapa? Ya tidak membawa keberkahan. Itu kebalikannya ayat ini gitu. Tapi dengan ayat ini bangsa Palestina meyakini ayat ini kebenarannya. Nanti ya akan menjadikan Palestina khususnya di sekitar Masjidil Aqsa membawa keberkahan dan kedamaian, sementara negara-negara di sekitar Masjidil Aqsa ini sedang krisis. Ya, entah krisis kepercayaan, entah krisis pangan, entah krisis kemanusiaan gitu. Tapi nanti akan masuk dalam negeri Syam. Siapa? Palestina ini sekarang sedang berjuang luar biasa. Dan sampai kiamat nggak akan ada perdamaian yang konkret. Karena sudah ada perdamaian diingkari. Siapa yang ingkarin? Israel. Kemarin ya, masjid sini sholat gaib nggak? Ya itu bagus ya. Karena ada seruan langsung dari Dewan Masjid Indonesia dan Pak JK terbang ke sana mensolati langsung Al-Hafidh Ismail Haniyah. Itu luar biasa. Ya. Jadi perjuangan mereka tidak berhenti. Ya. Ayat-ayat ini sudah mendarah daging di bangsa Palestina, terutama yang menghuni Gaza. Ya, yakin itu. Maka mereka nggak akan gentar, sama sekali nggak akan pernah gentar karena ayat ini pasti benarnya. Sekarang mereka sedang apa? Berjuang. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi Nabi SAW melakukan perjalanan itu dikisahkan. Ya, dan belum ada sekarang pesawat secepat itu. Walaupun pesawatnya disebut supersonik, ya sudah melebihi kecepatan suara, itu tidak akan belum bisa. Tapi Nabi dan Allah SWT menantangnya, kalau bisa silakan. Ya, tapi engkau nggak akan pernah bisa, ya kecuali dengan sultan. Illa bisultan. Allah abadikan dan surat Ar-Rahman. Demikian jamaah sekalian, saya kira ini kitab-kitab telah diceritakan, dikisahkan. Ya semuanya dalam Al-Quran, dari Taurat, Injil, Zabur, tinggal kita mengimaninya. Artinya kalau sekarang nanti ada kitab-kitab itu ditemukan oleh siapapun itu, bahkan ngaku Nabi, jangan percaya. Ya ini bukti bahwa kita ngaji, ya wa kutubihi wa rusulihi, kita harus meyakininya. Ya sudah selesai, kitab itu sudah selesai. Ya sudah selesai masalah kenabian, tidak mungkin ada nabi lagi. Bahkan nanti ketika Isa pun keluar, itu bukan menggunakan syariatnya Nabi Isa, tapi menggunakan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu terbukti dari hadis-hadis bahwa Nabi Isa tidak mau menjadi imam. Yang menjadi imam adalah Imam Mahdi, yang notabene adalah umat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala itu ya jadikan kita hamba-hamba Allah yang terus mengimani dengan seyakin-yakinnya rukun iman sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan yang akan datang insyaallah taala dalam rukun iman yang keempat. Demikian kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.